Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, minimal ada dua keutamaan yang harus kita ketahui. Yang pertama, ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti seolah-olah kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memerintahkan kita melakukan yang demikian adalah Allah. Makanya disebutkan di dalam ayat yang semua kita menghafal ayatnya. Dan ayat ini berbeza dengan ayat-ayat yang lainnya. Apa perbezaannya? Biasanya di dalam Al-Quran kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu di awal ayat. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan salam dan salawat, ya ayyuhalladzina amanu bukan di awal ayat tapi di pertengahan ayat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala ya ayyuhalladzina amanu biasanya ada di awal. Namun tiba-tiba dikala kita mengucapkan salam dan salawat itu di pertengahan. Kenapa demikian? Karena sebelum Allah memerintahkan kita mengucapkan salam dan salawat, Allah memulai dengan dirinya. Kemudian dimulai dengan malaikatnya, baru yang ketiga kita sebagai seorang hamba. Artinya dikala kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, kita telah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, berarti kita telah menunaikan haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salam dan salawat ini hak Nabi atau kewajiban umat kepada Nabi. Artinya apabila itu merupakan kewajiban atau itu adalah hak, maka apabila ada orang yang tidak mau mengucapkan salam dan salawat, artinya Nabi akan meminta haknya ketika dia berjumpa dengan umatnya. Dan kita ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita telah memenuhi semua hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan secara cepat saja, yaitu bagaimana tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemarin kita telah menceritakan bagaimana wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena wafatnya Nabi adalah musibah yang melanda dunia. Kita tidak dihadapkan dengan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat saja dikala mereka mendengarkan Nabi wafat, mereka menjadi kaku, seolah-olah mereka tidak lagi bisa bergerak. Lisan mereka kaku untuk berucap, tangan mereka kaku untuk bergerak, kaki mereka kaku untuk melangkah. Artinya sulit bagi mereka untuk menerimanya. Namun apalah daya, Nabi juga manusia biasa. Sebagaimana manusia yang lainnya wafat, sebagaimana Nabi yang lainnya wafat, sebagaimana Rasul yang lainnya wafat, maka begitu juga dengan Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi juga akan wafat sebagaimana wafatnya manusia-manusia yang lainnya. Sehingga tidak boleh bagi kita mengatakan kalau Nabi itu tidak wafat. Nabi itu wafat sebagaimana wafatnya manusia yang lain. Iya, tapi ada perbezaan antara Nabi dengan kita. Ketika Nabi berada di alam barzakh, maka Nabi dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah makna daripada hadis Nabi, sesungguhnya semua para nabi, bukan hanya Nabi saja, sesungguhnya semua para nabi mereka hidup di alam barzakh, hidup di perkuburannya. Tapi poin penting yang harus kita ketahui, hidup di alam dunia tidak sama dengan hidup di alam barzakh. Karena dua alam yang berbeza. Karena alam kita itu yang pertama alam rahim, yang kedua alam dunia, yang ketiga alam barzakh, yang keempat alam akhirat. Antara satu alam dengan alam yang lainnya kita tidak tahu. Bahkan di alam rahim pun kita juga tidak tahu apa yang terjadi pada diri kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, tidak ada di antara kita yang tahu. Dan semua orang mengatakan kalau kita hidup, tapi bagaimana kita tidak tahu. Itu baru di alam rahim, yang mana itu masih dalam kehidupan dunia. Sehingga bagaimana kita bisa berbicara tentang alam barzakh yang mana kita tidak pernah tahu. Dan kita tidak boleh berbicara tentang alam barzakh kecuali bersumberkan dari ayat-ayat Allah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua perkaranya adalah perkara yang ghaibiyah, perkara yang gaib yang kita tidak tahu, dan Allah hanya memberitahu kepada kita kecuali sedikit saja. Dan salah satu yang Allah beritahukan bahwa para nabi, bukan hanya nabi saja, semua para nabi mereka hidup di perkuburannya. Sehingga kalau ada di antara kita yang mengatakan apakah nabi wafat, apakah nabi meninggal, jawabannya iya. Kemudian apabila juga ada di antara kita yang bertanya apakah nabi hidup, jawabannya juga iya.
Nabi wafat secara kehidupan dunia karena Nabi manusia biasa, dan Allah menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, bukan dalam satu tempat, bahwa Nabi wafat. Para sahabat semuanya mengakui mereka yang memandikan Nabi, mereka yang mengafatkan Nabi, dan mereka yang memasukkan Nabi ke dalam liang lahat. Bukankah itu namanya wafat? Tapi bagaimana setelahnya kehidupan Nabi? Iya, Nabi kembali hidup. Tapi bagaimana kehidupan Nabi? Hidupnya Nabi hidup barzakhiyah. Bagaimana hidup barzakhiyah? Allahu a'lam, karena Allah tidak pernah memberitahukan kepada kita bagaimana hidup tersebut. Bukan hanya para Nabi saja, para syuhada yang mereka meninggal berjihad di jalan Allah. Allah menyebutkan, la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan pernah kalian mengira orang yang wafat di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, mereka wafat gugur sebagai seorang syuhada, jangan kalian pernah anggap mereka itu mati, jangan kalian anggap mereka itu wafat, tapi mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan di sisi manusia. Artinya para syuhada saja hidup, maka Nabi juga hidup demikian keadaannya. Tapi bagaimana kehidupannya? Allahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Karena kehidupan dunia tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan barzakh. Sebagaimana kehidupan rahim tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan dunia. Kehidupan dunia tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan barzakh. Kehidupan barzakh juga tidak bisa dikiaskan dengan kehidupan akhirat. Tempat kehidupan yang akan kita lalui bersama antara satu fase kehidupan dengan kehidupan yang berikutnya itu tidaklah sama. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan Nabi SAW wafat. Kemudian setelah Nabi wafat dan para sahabat yakin semuanya bahwa Nabi betul-betul wafat, maka mereka pun ingin memandikan Nabi SAW. Ketika Nabi SAW dimandikan atau ingin memandikan Nabi, para sahabat tidak tahu bagaimana caranya. Apakah pakaian Nabi harus dibuka, ditanggalkan sebagaimana kita menanggalkan pakaian orang yang wafat? Dikala cara memandikannya, maka mereka tidak tahu. Sehingga ikhwatul Islam, ketika mereka tidak tahu, maka para sahabat terkhusus mereka yang ada di rumah Nabi dan di rumah Aisyah. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa orang dari kalangan wanita dan dari kalangan laki-laki. Dari kalangan perempuan itu tentu keluarga Nabi, apalagi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang selalu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala Nabi sakit, apalagi di kala Nabi sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kalangan wanita, itu semua istri Nabi ada di sana. Tidak ada satupun mereka yang meninggalkan Nabi. Berapa istri Nabi jumlahnya? 11. Jumlah istri Nabi 11, 2 meninggal, 9 masih tetap bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang meninggal namanya Khadijah dan Zainab. Yang masih hidup namanya adalah yang pertama Saudah, Aisyah, Hafsah, Ummu Habibah, Ummu Salamah, Safiyah, Maimunah, Zainab ada 2, Zainab yang kedua, dan yang ke-9 adalah Maria. Itu semuanya adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bisa mengulangnya? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selalu mengatakan istri Nabi itu adalah ibunya orang-orang mukmin. Istri Nabi itu adalah ibu kita. Kalau ada orang yang tidak hafal nama ibunya disebut dengan anak apa? Durhaka. Yang tidak hafal nama ibunya, anak apa namanya? Durhaka. Anak saleh. Betul. Islam, artinya mereka itu adalah ibu kita yang kewajiban kita untuk mengetahuinya. Paling tidak kalau kita tidak tahu sejarahnya, minimal kita hafal namanya. Dan nama yang paling bagus, kalau seandainya ada di antara kita yang diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah calon-calon penghuni surga. Dan para ibu kita, istri-istri Nabi, mereka itu adalah penghuni surga semuanya. Makanya di antara nama anak yang paling bagus adalah nama-nama penghuni surga. Kalau Allah berikan kepada kita anak keturunan terkhusus anak-anak perempuan, kita namakan dengan nama-nama ibu kita tersebut. Itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mereka selalu menemani Nabi dari kalangan perempuan. Kemudian dari kalangan laki-laki yang selalu menemani Nabi juga keluarga dan karib kerabat Nabi yang terdekat. Yang pertama adalah paman Nabi yang tersisa. Siapa tersisa paman Nabi? Satu-satunya paman Nabi yang tersisa adalah Al-Abbas. Yang lain semuanya sudah meninggal. Tinggal satu keluarga Nabi atau paman Nabi yang bernama Al-Abbas. Sehingga keluarga Al-Abbas ini mereka termasuk di antara Ahlul Bait. Karena satu-satunya yang tersisa dari paman Nabi adalah
Al-Abbas, semuanya sudah meninggal kecuali satu, Al-Abbas. Kemudian siapa mereka? Al-Abbas, kemudian anaknya Fadl, kemudian anaknya Qusam, kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Fadl dengan Qusam itu anaknya Al-Abbas, artinya sepupu Nabi. Al-Abbas dan kedua anaknya, satu Fadl, satu Qusam. Karena Al-Abbas ini memiliki beberapa orang anak. Satu diantaranya adalah Abdullah bin Abbas. Kita tahu Abdullah bin Abbas. Kemudian Ubaidillah bin Abbas. Ada namanya Abdullah, ada namanya Ubaidillah. Kemudian Qusam, kemudian Fadl, itu semuanya adalah anak daripada Al-Abbas, sepupu Nabi SAW, dan semua mereka termasuk dari kalangan Ahlul Bait. Kemudian ikhwatul Islam, yang menemani Nabi adalah Al-Abbas, kemudian sepupu Nabi Qusam, Fadl, itu keduanya adalah anak Al-Abbas. Kemudian Ali bin Abi Thalib, kita tahu Ali bin Abi Thalib sepupu Nabi. Kemudian Usamah bin Zaid. Usamah itu adalah anak daripada Zaid. Zaid itu adalah anak angkat Nabi SAW. Dan yang lain ada yang menyebutkan Sakran, ada yang menyebutkan Saleh dan yang semisalnya. Tapi 5 orang ini adalah mereka yang pasti selalu bersama Nabi SAW. Dan mereka punya cerita bagaimana dari akhir kehidupan Rasulullah, bagaimana peran mereka terhadap Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka ingin memandikan Nabi, dan yang bertanggung jawab adalah 5 orang ini. 5 orang yang selalu menemani Nabi. Di samping mereka keluarga Nabi, mereka pun adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Mereka juga tidak pernah meninggalkan Nabi SAW, dan mereka lebih leluasa bersama Nabi SAW. Walaupun yang lain banyak memiliki kekeluargaan dengan Nabi SAW, tapi mereka inilah yang selalu bersama Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika mereka ingin memandikan Nabi, mereka berbeza. Bagaimana cara kita memandikan Nabi? Apakah kita harus menanggalkan pakaian Nabi? Atau kita bagaimana? Mereka tidak tahu jawabannya. Falamma ikhtalafu alqallahu azza wa jalla alaihimun naum. Ketika mereka berbeza, Allah turunkan rasa mengantuk kepada semua mereka yang ada di sana. Ada yang mengatakan yang mengantuk, yang tertidur itu adalah mereka yang hanya berada di dalam rumah Aisyah sahaja. Ada yang menyebutkan para sahabat yang di luar, tentunya mereka tidak tahu ceritanya. Mereka tidak tahu bagaimana memandikan Nabi SAW. Yang mereka tahu Nabi sudah wafat. Sehingga yang tidur dan yang diberikan tidur itu adalah para sahabat yang ada di rumah saja. Yang lain menyebutkan yang tertidur itu semua penduduk Madinah yang ada di samping Nabi SAW. Karena yang berbeda, kalau seandainya keluarga Nabi berbeda, masih lumayan, hanya 5 orang saja. Tapi kalau para sahabat yang berbeda tentu susah. Maka dikala para sahabat ini mereka berbeza bagaimana cara memandikan Nabi, maka Allah turunkan rasa mengantuk dan mereka tidur sampai-sampai dagu mereka menempel di dadanya. Artinya saking pulasnya mereka tidur. Kemudian dikala mereka tidur di ikhwatul Islam, maka ada yang berbicara dari sudut rumah. Dan yang berbicara ini, dan ini di zaman sahabat Nabi, bukan di zaman kita. Artinya tidak boleh kita kiaskan. Tidak semua suara itu datang dari Allah Azza wa Jalla. Tidak semua suara itu datang dari ilham. Bisa jadi suara itu datang dari tetangga. Bisa jadi suara itu datang dari jin. Bisa jadi suara itu datang dari mana-mana. Makanya ada sebuah cerita yang selalu kita sebutkan di kota Islam agar kita tidak tergiur dengannya. Ada salah seorang ulama yang besar, ulama Hanabilah, Hambali. Namanya adalah Abdul Qadir Al-Jaili, atau yang kita kenal dengan Abdul Qadir Al-Jaili. Dia seorang ulama yang bermadzhab Hambali. Dia seorang ulama. Di kalangan kita semua tahu Abdul Qadir. Ketika dia pergi ke padang Sahara, padang pasir, tidak ada orang di sana. Tiba-tiba ada awan yang mendekat dirinya. Awan itu ikhwatul Islam. Di padang Sahara tidak ada orang. Tiba-tiba awan ini mendekat. Berkumpul awan itu sangat banyak di depannya. Kemudian dikala awan mendekat dengan dirinya, maka awan ini pun berbicara. Coba kalau kita berada di padang pasir, ada yang berbicara. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata awan ini? Ana Rabbuk, aku adalah Tuhanmu. Kemudian aku halalkan kepadamu apa yang pernah aku haramkan. Aku halalkan kepadamu apa yang pernah aku haramkan. Dan aku haramkan kepadamu apa yang pernah aku halalkan. Maka Abdul Qadir ini dia diam sejenak. Kemudian dikala dia diam, setelah dia diam, maka dia pun kembali mengangkat kepalanya sambil mengatakan, ikhsya ya aduwallah, pergilah kamu, enyahlah kamu wahai musuh Allah. Dia langsung mengatakan kalimat ini, pergi kamu wahai musuh Allah. Kemudian dikala dia mengucapkan kalimat itu, awan yang ada di depannya pun bubar, terpecah, terbelah.
Kemudian setelah beberapa, ini suara yang jelas dia dengarkan, dan ini ceritanya masyhur. Kemudian dikala awan ini terbelah, maka awan ini pun kembali mengeluarkan suara. Dari mana kamu tahu aku bukan Rabbmu? Apa kata Abdul Qadir? Mudah saja. Karena tidak mungkin agama ini ada lagi yang dihalalkan setelah diharamkan, atau tidak ada lagi yang dihalal, atau yang tidak ada lagi yang diharamkan setelah dihalalkan. Kalau masih ada, berarti agama tidak sempurna. Dan begitulah salah seorang ulama. Kalau seandainya kita pergi ke gua, tiba-tiba ada suara yang mengatakan, wahai fulan, kamu ini dan itu, apa yang akan kita lakukan? Besok jadi wali. Tidak mudah demikian ikhwatul Islam. Sehingga semua suara itu kita harus berhati-hati dengannya. Dan kita tidak tahu, karena agama ini sudah sempurna, tidak ada penambahan, tidak ada kekurangan. Dan itu telah dicontohkan oleh Abdul Qadir Al-Jaili. Kemudian dia mengatakan, ikhsya ya aduwallah, pergi kamu. Kemudian awan ini kembali berbicara, dari mana kamu tahu? Karena aduwallah itu apa artinya? Musuh Allah. Berarti musuh Allah adalah syaitan, iblis, dan yang semisalnya. Artinya Abdul Qadir langsung tahu, kalau kamu itu adalah syaitan, iblis, aku tidak akan percaya. Kemudian setelahnya baru dia mengatakan, bagaimana kamu tahu? Dan Abdul Qadir menjawabnya. Kemudian apa kata iblis dan syaitan ini? Ketahuilah, coba ya kan, ketahuilah, engkau selamat dengan kefakihanmu, karena dia adalah seorang ulama, bukan seorang biasa, seorang ulama, seorang alim, dan kita tahu semuanya. Ketahuilah, sebelum dirimu aku sudah banyak melakukan perkara seperti ini, dan ribuan orang yang sudah aku sesatkan, ribuan orang. Dan itu kesaksian syaitan, iblis, dan dia lebih tahu. Artinya ya ikhwatul Islam, kita harus tahu, kadang-kadang ada suara gaib lah istilahnya, atau suara ini. Jangan sembarangan kita mengatakan kalimat itu ikhwatul Islam. Kita ini siapa? Kita adalah hamba Allah. Suara Al-Quran saja jarang-jarang kita mendengarkan. Tiba-tiba kita mendengarkan suara gaib yang kita katakan itu wahyu. Tentu tidak demikian keadaannya. Sehingga ikhwatul Islam, kalau di zaman sahabat Nabi, mereka mendengarkan suara ini wajar, karena mereka sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu semuanya adalah waliullah, iya atau tidak? Semua sahabat Nabi mereka adalah wali. Semua sahabat Nabi mereka adalah orang-orang saleh. Semua sahabat Nabi mereka adalah penduduk surga yang masih hidup dalam kehidupan dunia. Bukankah Allah memberikan jaminan kehidupan bahwa mereka pasti masuk surga? Apapun yang terjadi selama mereka disebut dengan sahabat Nabi, maka mereka pasti penduduk surga. Pasti Allah yang memberikan jaminan. Dan Allah tidak mungkin memberikan jaminan kecuali Allah tahu bagaimana kehidupannya, dan bagaimana wafatnya, bagaimana keadaannya. Sehingga itulah kemuliaan di antara kemuliaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikala suara ini berbicara, maka mereka setelahnya terbangun. Dan apa suara ini, apa bunyinya, apa suaranya? Suara ini mengatakan, wahyu ini atau ilham ini, karena kita tidak mengatakan lagi wahyu. Wahyu itu tidak boleh kita sebutkan kecuali untuk Nabi sahaja. Kemudian suara ini mengatakan, anikselun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thiyabu. Wahai kalian, hendaklah kalian memandikan Nabi, dan jangan tanggalkan pakaian Nabi. Artinya Nabi tidak sama dengan manusia biasa dikala dimandikan. Kalau kita dimandikan, ditanggalkan pakaiannya untuk lebih sempurna memandikannya. Kalau Nabi tidak boleh ditanggalkan pakaiannya. Kenapa demikian? Untuk menjaga aurat dan kehormatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi itu tidak kotor. Kalau kita kotor, dikala kita dimandikan untuk dibersihkan. Banyak kotoran yang ada dalam diri kita ini, banyak sekali ikhwatul Islam. Kalau Nabi tidak ada satupun yang kotor pada dirinya. Makanya kita selalu mengetahui ikhwatul Islam dan mengatakan, keringat Nabi tidak sama dengan keringat kita. Keringat Nabi itu harum ibarat kasturi. Keringat kita seperti bau terasi. Contoh, misalnya ludah Nabi tidak pernah sampai ke tanah. Ludah Nabi atau dahak Nabi, setiap Nabi meludah atau Nabi berdahak. Kalau dahak itu lebih lengket ya. Tidak pernah dahak Nabi kecuali sampai di tangan para sahabat Nabi. Kemudian mereka ambil, mereka usapkan di badannya. Kalau dahak kita sendiri pun tidak berani mengusapkan di badan kita. Nabi itu tidak kotor, Nabi itu bersih. Maka itulah disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, "Tibta hayyan wa mayyitan." Engkau itu indah ya Rasulullah, dikala kau hidup dan dikala kau wafat. Nabi dimandikan hanya sekedar sebagai manusia biasa, bukan karena kotornya Nabi SAW. Kalau kita dimandikan, karena memang kita butuh dimandikan. Bisa dipahami? Bisa. Kalau Nabi tidak mandi, Nabi tetap harum. Kalau Nabi tidak pernah mandi, misalnya mulai dari Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi tidak pernah mandi, maka Nabi akan tetap sempurna jasadnya. Kalau kita 2 hari tidak mandi,
istri pun tidak mau mendekati kita. Artinya tidak sama dengan manusia biasa. Sehingga ikhwatul Islam, Nabi dimandikan agar kita tahu dikala Nabi tidak dibuka pakaiannya, karena memang semestinya Nabi tidak butuh dimandikan, tapi sebagaimana manusia lainnya mereka wafat, maka Nabi juga tetap dimandikan. Dan Nabi dimandikan, yang memandikan Nabi jasadnya atau kulit mereka atau tangan mereka tidak menyentuh kulit Nabi SAW, karena Nabi ada bajunya, Nabi ada pakaiannya, sehingga mereka hanya sekedar mengusap-ngusap di atas pakaian Nabi. Makanya ikhwatul Islam, ketika mereka mendengarkan kalimat ini, "Anigsilun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabuh," hendaklah kalian mandikan Nabi dan jangan tanggalkan pakaiannya. Kemudian faqamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faghasaluhu wa alaihi qamisu. Maka mereka setelah bangun mendengarkan suara ini, mereka berdiri. Kemudian mereka mencari Nabi atau mereka mendekat dengan Nabi, maka mereka mandikan Nabi di atas, atau mereka mandikan Nabi dan Nabi tetap memakai pakaiannya, tidak ditanggalkan sama sekali. Yasubbuna al-ma'a fawqa al-qamis, mereka menyiramkan air di atas pakaian Nabi. Wa yadlikunahu bil qamis duna aydihim, kemudian mereka membersihkan pakaian tanpa kulit mereka ini menyentuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya mereka hanya menyiramkan air di atas baju Nabi, kemudian mereka mengusap-usap sedikit baju Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan mengusap jasad Nabi dan menyentuh kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu kalau kita harus dibersihkan karena kita banyak kotorannya, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sempurna dan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah cara mereka memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimandikan, dan siapa yang memandikan Nabi? Yang memandikan Nabi adalah orang yang tadi menjaga Nabi, 5 orang yang tadi telah kita sebutkan. Siapa yang masih ingat siapa 5 orang ini? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Silakan. Yang pertama Al-Abbas, yang kedua Usama, yang ketiga Ali bin Abi Thalib, yang keempat Qutham, yang kelima siapa? Siapa? Fudail. Fadal. Fudail. Silakan insyaallah, semoga bermanfaat ya insyaallah. Barakallahu fiik. Allah saudara kaum muslimin, kita lanjutkan. Kemudian ikhwatul Islam, yang memandikan Nabi adalah di antara 5 orang ini. Ali bin Abi Thalib, dia memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia memegang Nabi, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbaring. Jadi dia dibaringkan, atau Ali bin Abi Thalib yang memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bersandar ke Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang menyiramkan air adalah Usama bin Zaid bin Harithah. Kemudian yang lainnya mereka mengusapkan baju Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedarnya saja untuk memandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikala Ali bin Abi Thalib memandikan Nabi atau dia memegang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dia tidak tahan yang demikian. Maka dia pun mengucapkan kata-kata yang sama persis diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sambil mengucapkan ma atyabaka hayyan wa mayyita. Engkau itu indah dikala engkau hidup dan engkau itu indah dikala engkau wafat. Sama bahasanya dengan apa yang diucapkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya apa yang dilakukan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dimandikan, tentu Nabi dikafankan. Maka kita akan membacakan kembali hadis ikhwatul Islam dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Kemudian maka mereka ingin mengkafankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dikafankan juga terjadi perbedaan di sana. Apakah pakaian Nabi dibuka atau tidak? Karena Nabi dimandikan dengan pakaiannya. Sekarang kalau dikafankan, apakah pakaian Nabi tetap dibuka atau tidak? Sebagian para ulama juga mengatakan di Fathul Islam juga tidak dibuka. Tetap Nabi dikafankan dengan pakaiannya. Ada yang mengatakan bahwa pakaian Nabi SAW karena sudah basah, dimandikan maka dibuka. Terlepas daripada itu semua, artinya itu juga termasuk di antara perbedaan bagaimana dikafankan Nabi. Tapi pakaiannya tetap Nabi dikafankan dengan pakaian yang berwarna putih 3 lapis sebagaimana biasanya. Kemudian ikhwatul Islam, setelahnya bagaimana mereka ingin menggali perkuburan Nabi SAW, yang mana setelahnya mereka akan mensalatkan Nabi. Kita akan bacakan hadis ini ikhwatul Islam, tentunya lebih jelas bagi kita untuk bagaimana keadaan Nabi dikala Nabi wafat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Lamma aradu an yahfiru li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ba'athu ila Abi Ubaidah bin Jarrah." Ketika mereka ingin menggali perkuburan Nabi, maka mereka tidak tahu siapa yang akan menggali perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana perkuburan yang lainnya digali. Kemudian di ikhwatul Islam, maka mereka mengutus
salah seorang untuk mencari yang namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah ini ikhwatul Islam, gelarnya adalah Aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya dari umat ini, namanya adalah Abu Ubaidah, sebuah nama yang luar biasa. Nah, Abu Ubaidah ini dia berasal dari Mekah. Biasanya kalau penduduk Mekah, kalau bahasa kitanya tukang gali perkuburan adalah Abu Ubaidah. Jadi biasanya yang menggali perkuburan orang-orang Mekah adalah Abu Ubaidah. Kemudian ikhwatul Islam, kemudian yang kedua ada namanya Abu Talha. Abu Talha ini dia berasal dari Madinah, dan Abu Talha ini dialah yang biasanya menggali perkuburan untuk penduduk Madinah. Maka para sahabat mengatakan, silakan kalian cari siapa yang pertama kali kalian jumpai, maka dialah yang akan menggali perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara Abu Ubaidah dengan Abu Talha. Abu Ubaidah biasanya menggali perkuburan penduduk Mekah, Abu Talha biasanya menggali perkuburan penduduk Madinah. Kemudian di kota Islam dikala dicari, maka pada akhirnya mereka berjumpa dengan Abu Talha. Kemudian dikala mereka bertemu dengan Abu Talha ikhwatul Islam, maka dialah yang menggali perkuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau ada di antara kita yang bertanya siapa yang menggali perkuburan Nabi, maka jawabannya adalah Abu Talha yang berasal dari penduduk Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, fala hidali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikala perkuburan ini digali, maka dibuat lahat. Lahat itu artinya lahdun. Lahdun itu artinya menyimpang. Makanya ada di dalam istilah namanya ilhad. Ilhad itu artinya orang yang menyimpang dari agama Islam. Mulhid itu bisa diartikan dengan ateis atau mereka yang menyimpang. Jadi arti kalimat-kalimat lahad itu artinya menyimpang. Kenapa di perkuburan itu disebut dengan lahad? Karena dia menyimpang. Biasanya kita gali, kemudian kita gali di bagian dalamnya, disimpangkan sedikit, dia menyimpang dari perkuburan biasanya, maka disebut dengan lahad. Ada lagi yang namanya asyaq. Asyaq itu artinya digali di bagian tengahnya. Misalnya digali perkuburan, kemudian setelah digali lagi bagian yang kecil di tengahnya. Itu disebut dengan syaq. Nabi mengatakan al-lahdu lana wasyaqqu li ghairina. Lahad itu untuk kita kaum muslimin, sedangkan asyaqqu untuk selain kita kaum muslimin. Bisa dibedakan antara lahad dengan syaqqun. Kalau lahad itu biasanya seperti yang kita lihat perkuburan yang biasanya digali, kemudian ada disimpangkan sedikit, itu namanya lahad. Sedangkan syaqqun itu digali di bagian tengahnya. Setelah digali, kemudian ada lagi yang kecil, digali lagi di bawah, itu namanya syaqqun. Syaqqun ini bukan tradisi kaum muslimin, tapi tradisi untuk selain kaum muslimin. Maka kaum muslimin tidak boleh melakukan yang demikian, kecuali kalau seandainya ada maslahat di sana. Seperti misalnya tidak bisa dibikin syak karena tanahnya misalnya jatuh, tanahnya dari pasir, maka silakan bebas bagi mereka menggunakannya, tapi hukum asalnya adalah lahad untuk kaum muslimin. Kemudian falamma fara'u min jihazihi yaum ats-tsulatsa, para sahabat itu selesai menyelenggarakan jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Selasa, wudi'a ala saririhi fi baiti, maka Nabi berada di atas kasur yang ada di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam disalatkan. Kemarin kita telah menyebutkan ikhwatul Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah butuh kita mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka jawabannya, Nabi tidak pernah butuh kita untuk mensalatkan dirinya. Karena Nabi adalah orang yang mulia dan sempurna. Tapi itu adalah bentuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa. Makanya di dalam mensalatkan jenazah Nabi, jasad Nabi itu berbeza dengan mensalatkan jenazah yang lainnya. Dan sebelum kita menyebutkan yang demikian ikhwatul Islam, salat jenazah hukum asalnya itu adalah fardu kifayah, dan pahalanya adalah sama dengan bukit Uhud pahalanya. Satu qirat itu sama dengan bukit Uhud, itu pahalanya. Kalau ada orang yang mensalatkan dan mengikuti jenazahnya, dapat pahalanya 2 qirat, sama dengan 2 bukit Uhud. Itu kalau kita lakukan di daerah kita masing-masing. Bagaimana kalau seandainya kita melakukan salat jenazah di Masjid Nabawi atau Masjid Haram yang ada di Mekah? Berapa pahalanya? Dilipat gandakan tentunya. Makanya kalau ada salat jenazah, dan kita selalu memperhatikan di sini ada salat jenazah ikhwatul Islam, jangan ada di antara kita yang tidak ikut serta. Karena sejatinya dikala kita melakukan salat jenazah, pahala yang pertama itu untuk kita sebelum untuk saudara kita yang kita salatkan. Artinya kalau ada di antara kita yang tidak salat jenazah, maka dia rugi dan serugi-ruginya. Makanya apa kata Abdullah bin Amr? Idzan farratna qararita. Kalau demikian keadaannya, betapa banyak kaum muslimin mereka menghilangkan kirat. Yang 1 kirat itu nilainya sama dengan bukit Uhud.
Itu kalau di luar, kalau di daerah kita masing-masing. Kalau di Masjid Nabawi, di Tanah Haram, di kota Madinah, di Makkah Al-Mukarramah, tentu ibadah salat tidak sama nilainya dengan ibadah salat yang kita lakukan di daerah kita masing-masing. Sehingga tidak, atau dianjurkan jangan ada di antara kita yang tidak ikut kalau ada imam atau muazzin yang mengumandangkan kita akan melakukan sholat jenazah. Kita paham maknanya atau tidak, kita tahu siapa yang disolatkan, laki atau perempuan, anak-anak atau orang dewasa, bebas. Yang penting kita ikut sholat, kita paham maknanya, kita membaca detailnya atau tidak membaca detailnya itu urusan berikutnya. Tapi urusan pertama, bagaimana kita ikut bergabung bersama kaum muslimin mensolatkan saudara kita yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Bisa. Misalnya kita sholat wajib, sebelum kita atau setelah kita sholat wajib, jangan tergesa-gesa kita sholat sunat. Tunggu dulu aba-aba. Kalau ada sholat jenazah, kita sholat jenazah. Setelahnya baru kita sholat sunat. Kenapa demikian? Karena kalau kita sholat sunat, tiba-tiba kita sholat jenazah atau sholat jenazah, kita sholat sunat, orang lain sholat jenazah, kita rugi. Tapi kalau kita sholat jenazah, kemudian setelahnya kita sholat sunat, pahala yang berlipat ganda yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya berbeda dengan mensalatkan yang lainnya. Kalau mensalatkan Nabi tidak ada imamnya. Kenapa demikian? Karena yang imam sesungguhnya itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para sahabat yang pertama, mereka tidak mau jadi imam karena yang imam itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua alasannya, kalau ada yang jadi imam, siapa kira-kira yang akan jadi imam? Semua mereka ingin jadi imam untuk mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin mengambil keberkahan dari mensalatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bagaimana solusinya? Solusinya ikhwatul Islam, tidaklah mereka mensalatkan Nabi kecuali mereka menjadi imam untuk dirinya sendiri. Artinya setiap orang mereka mensalatkan Nabi sendiri-sendiri. Kalau ada pun yang jadi imam, paling dia dengan saudaranya, dia dengan adiknya, dia dengan anaknya, tapi tidak ada imam di kala mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena semua mereka ingin jadi imam. Kemudian yang ketiga, mensalatkan Nabi. Nabi disalatkan di mana? Di mana Nabi disalatkan? Di rumahnya. Nabi disalatkan di dalam masjid atau di dalam rumahnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh dipindahkan jasadnya. Satu jengkal pun Nabi tidak boleh dipindahkan jasadnya. Maka Nabi dikala dikuburkan, Nabi tetap berada di sana. Nabi diletakkan di atas kasurnya. Kemudian dikala disalatkan, tidak boleh dipindahkan jasad Nabi. Misalnya dibawa ke dalam Masjid Nabawi, tidak boleh, tak boleh. Dibawa ke dalam Masjid Nabawi tidak boleh, karena Nabi tidak boleh dipindahkan jasadnya. Maka kalau seandainya jadi imam, ada yang jadi imam, ada yang jadi makmum, bagaimana cara mensalatkannya? Rumah Nabi kecil, kamar Nabi juga tidak terlalu luas. Sehingga ini merupakan di antara beberapa alasan yang ikhwatul Islam bahwa Nabi dikala disalatkan tidak ada yang jadi imam, semua jadi imam. Dan Nabi disalatkan di dalam kamarnya, di dalam rumahnya. Kemudian ikhwatul Islam, siapa yang pertama kali mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama kali atau disebutkan tsumma dakhala an-nasu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arsala yusalluna alaihi. Kemudian mereka pun mensalatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bergantian. Kemudian yang pertama kali mensalatkan Nabi adalah kalangan laki-laki atau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kalau kita salat jenazah, berapa menit waktunya? Setengah menit. Lebih 3 atau 4 menit. Anggaplah 3 menit. Coba bayangkan, para sahabat mereka salat bergantian. Satu orang menghabiskan waktu 3 menit. Itu kalau 3 menit. Kalau 10 menit? Karena mereka tentunya tidak mau kecuali berlama-lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kali terakhir mereka akan berjumpa dengan Nabi, dan kali terakhir mereka akan menatap wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dunia. Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allahumma bisa shalli jadi ala waktu lama. Muhammad. Coba bayangkan, para sahabat yang ada di kota Madinah sedikit atau banyak? Banyak. Ikhwatul Islam. Dan yang ada di kota Madinah itu terdiri dari 3, semuanya disebut dengan sahabat Nabi. Yang pertama sahabat Nabi dari kalangan Muhajirin. Yang kedua kalangan sahabat Nabi dari kalangan Al-Ansar. Kemudian dari kalangan sahabat Nabi tidak Muhajirin, tidak pula Al-Ansar, atau hanya disebut dengan sahabat biasa. Karena Muhajirin tidak disebut dengan Muhajirin kecuali apa kaidah disebut dengan sahabat itu Muhajirin? Hijrah. Kenapa sahabat Muhajirin disebut dengan Muhajirin? Hijrah. Siapa yang tahu jawabannya, angkat tangan. Ya, silakan. Karena hijrah bersama Nabi. Yang kedua hijrah bersama Nabi? Yang hijrah bersama Nabi berapa orang? 1 aja. Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq. Apa? Artinya yang hijrah
dari Mekah menuju Madinah. Betul? Salah. Tanya main. Siapa disebut dengan muhajirin? Ya. Yang ikut bersama Nabi ke Madinah. Sama dengan jawaban yang pertama. Dia ikut bersama Nabi, yang hijrah bersama Nabi ke kota Madinah. Itu disebut dengan muhajirin. Penduduk Mekah yang datang ke Madinah. Masih salah. Baik, silakan. Itu dia. Muhajirin tidak ada disebut dengan muhajirin kecuali mereka yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadinya Fathu Mekah. Kalau setelah terjadi Fathu Mekah, apa gunanya hijrah? Tidak ada, karena Mekah itu sudah menjadi kampung kaum muslimin. Nanti ambil hadiahnya ya. Baik. Bisa dipahami itu disebut dengan muhajirin. Ada kaedahnya atau ada ikatannya. Semua mereka yang hijrah dari Mekah menuju Madinah sebelum terjadi Fathu Mekah, maka mereka disebut dengan muhajir. Itu disebut dengan kaum muhajirin. Kemudian kaum ansor, kita tahu kaum ansor di sini. Sisanya tidak muhajirin, tidak ansor, maka mereka disebut dengan sahabat Nabi. Dan mereka jumlahnya banyak sekali di zaman Nabi, terutama di kala Nabi wafat. Nah, coba bayangkan mereka salat. Makanya mensolatkan Nabi butuh waktu yang sangat lama. Dan itu diantara salah satu alasan mengapa jasa Nabi lambat diselenggarakan, lambat dikebumikan. Karena mensolatkan Nabi tidak sama dengan mensolatkan kita. Kalau kita disolatkan selesai, 5 menit selesai. Kalau Nabi, 1 orang 5 menit, dikalikan semua para sahabat. Kemudian setelah laki-laki mensolatkan Nabi, hatta idza faraghu adkhalun nisa. Kemudian setelah mereka selesai yang laki-laki, maka mereka memasukkan perempuan. Jadi yang kedua yang mensolatkan Nabi adalah kaum wanita. Wanita juga tidak mau kalah, sehingga mereka juga mensolatkan Nabi SAW. Hatta idza faraghu adkhalun sibyan. Kemudian ketika mereka selesai, maka mereka memasukkan anak-anak. Walam ya'umman nasa ala Rasulillah SAW ahadun. Dan ini poinnya, tidak ada satupun yang menjadi imam bagi Nabi SAW. Artinya mereka sholat sendirian. Kemudian di ikhwatul Islam, setelah Nabi disolatkan, apa agenda berikutnya? Dimakamkan, kalau bahasa kitanya, dikebumikan atau dikuburkan. Kemudian laqad ikhtalafa al-muslimuna fil makan alladhi yughfaru lah. Kaum muslimin mereka juga berbeda. Sebelum Nabi dikebumikan, kira-kira di mana Nabi SAW akan digali perkuburannya. Kemudian faqala qail, ada di antara mereka mengatakan yudfanu fi masjidihi, Nabi dikuburkan di dalam Masjid Nabawi. Kemudian yang lain mengatakan yudfanu ma'a ashabihi, Nabi dikuburkan bersama para sahabatnya, yaitu di perkuburan Baqi'. Faqala Abu Bakar, dikala para sahabat mereka berbeda, ini perbedaan mereka yang kedua. Tadi mereka berbeda bagaimana cara memandikan Nabi, tidak ada solusinya. Sekarang mereka juga berbeda di mana Nabi dikebumikan. Sampai datang Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, adalah masjid dan Nabi dikuburkan di mana dia meninggal. Kalaupun toh sekarang misalnya rumah Aisyah sudah menjadi bagian daripada Masjid Nabawi dan ada perkuburan Nabi di dalamnya, maka kita ingat kita tidak sama dengan Nabi SAW. Makanya yang pertama, poin yang pertama ikhwatul Islam, kita tidak sama dengan Nabi. Nabi di mana Nabi meninggal di situ dikuburkan. Sedangkan kita di mana kita meninggal boleh kita dikuburkan di mana saja, bebas. Yang kedua, masjid Nabi juga tidak sama dengan masjid kita. Masjid Nabi 1 jengkal pun tidak boleh dipindahkan, diperluas boleh. Makanya yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi adalah siapa pertama kali memperluas Masjid Nabawi? Siapa yang berani salah? Siapa? Utsman. Nah, yang Abu Bakar As-Siddiq. Betul, Abu Bakar memperluas Masjid Nabawi. Abu Bakar tidak memperluas Masjid Nabawi. Pertama kali yang memperluas Masjid Nabawi dari kalangan sahabat adalah Umar, dari kalangan sahabat. Setelahnya adalah Utsman. Abu Bakar sibuk dengan peperangan atau dengan keadaan. Tapi pertanyaannya, yang pertama kali memperluas Masjid Nabawi adalah Nabi itu sendiri. Bisa dipahami? Yang melakukan perluasan pertama untuk Masjid Nabawi adalah Nabi. Kemudian setelahnya baru Umar, setelahnya baru Utsman, setelahnya baru terjadi perluasan. Artinya ikhwatul Islam, Masjid Nabawi tidak boleh dipindahkan. Karena masjid kita boleh tidak dibongkar? Boleh. Masjid kita boleh tidak dibongkar? Boleh tidak dipindahkan? Boleh. Bebas. Tidak bikin masalah. Misalnya kalau ada masjid, ternyata masjid ini ingin dilakukan perluasan jalan di sana,
Maka pemerintah mengatakan silakan pindahkan masjid karena ini akan dijadikan sebagai jalan kaum muslimin. Contoh saja ya, sebagai jalan kaum muslimin dengan masjid kita. Perkuburan Nabi berbeda dengan perkuburan kita. Jadi tidak ada alasannya ada orang yang tengah, tidak ada wasitnya. Sampai Abu Bakar mengatakan, aku mendengar Nabi mengatakan bahwa tidak ada Nabi kecuali dikuburkan di mana dia meninggal. Ketika Abu Bakar mengatakan yang demikian, maka semuanya sepakat bahwa Nabi dikuburkan di tempat Nabi SAW meninggal. Kemudian ketika Nabi SAW ingin dikuburkan atau digali perkuburannya, siapa tadi yang menggali perkuburan Nabi? Abu Talha. Abu Talha yang berasal dari Madinah. Kemudian maka diangkatlah Nabi SAW, kemudian digali perkuburannya. Kemudian setelahnya dimakamkan Nabi SAW. Thumma dufina SAW al-lail wasatal laili min lailatil arbi'a. Maka Nabi dikebumikan pada sore Selasa atau di malam Rabunya, di tengah malam lah kira-kira. Wasatal lail. Wasatal lail itu artinya pertengahan malam di hari Rabu. Kenapa demikian? Nabi meninggal di hari Senin, Nabi dikebumikan di malam Rabu atau di sore Selasa. Kenapa demikian? Karena proses untuk menyelenggarakan jenazah Nabi tidak sama dengan proses menyelenggarakan jasad manusia biasa. Butuh waktu yang sangat lama, sebagaimana kemarin telah kita jelaskan. Kemudian pada akhirnya Nabi SAW pun dikebumikan, dan yang turun ke bawah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian Fadl dan Kusam. Ada yang menambahkan Usama. 4 orang inilah yang turun ke bawah ke liang lahat untuk memasukkan Nabi SAW. Dan itu adalah pemandangan yang membuat terharu kaum muslimin ketika mereka ditinggalkan oleh baginda Muhammad bin Abdullah SAW, dan Nabi SAW akan meninggalkan mereka untuk selama-lamanya. Sehingga Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada suaminya, kepada Ali bin Abi Thalib, "Atabat anfusukum?" Apakah tega kalian untuk menaburkan tanah di atas Nabi SAW? Siapa di antara mereka yang tega menaburkan tanah di atas Nabi SAW? Tapi bagaimanapun semuanya berasal dari tanah, dan semuanya pun akan kembali ke tanah, sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum. Darinya aku ciptakan kalian, dan kepadanya kalian akan dikembalikan. Nabi tercipta dari tanah, dan Nabi pun akan kembali ke tanah. Makanya ibunda Fatimah atau Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan, karena terlalu sedih dengan wafatnya Nabi SAW, ayahnya yang paling sayang kepada dirinya, "Atabat anfusukum?" Tegakah kalian menaburkan tanah di atas Nabi? Namun bagaimana? Dan dia mengatakan yang demikian kepada suaminya. Namun suaminya apa boleh buat? Ali bin Abi Thalib, apa yang bisa dia lakukan? Nabi tetaplah Nabi, tapi bagaimanapun Nabi tetap dikembalikan dan tetap dikebumikan selayaknya manusia, selayaknya para Nabi dan para Rasul yang lainnya. Kemudian di ikhwatul Islam, itu merupakan di antara kisah Rasulullah SAW sampai dikebumikan. Dan tinggal kewajiban kita untuk mengenang, mengetahui bagaimana perjalanan kehidupan Nabi, bagaimana sunnah Nabi, agama yang ditinggalkan oleh Nabi, wajib bagi kita untuk mengetahuinya. Apa sunnah-sunnah Nabi SAW? Bagaimana perjalanan kehidupan Nabi SAW? Karena kita semuanya cinta kepada Rasulullah SAW, dan di antara makna daripada cinta, kita harus tahu tentang Nabi itu sendiri, tahu sejarahnya, tahu hadisnya, tahu sunnahnya, tahu perjuangannya, tahu semuanya tentang Nabi. Itu namanya cinta kepada Nabi. Kalau kita belum tahu, maka mulailah kita belajar dari sekarang agar kita mewujudkan cinta yang sesungguhnya kepada Rasulullah SAW. Belajar sejarah Nabi itu ikhwatul Islam, sebagaimana kita sebutkan para ulama, terutama cucu Nabi yang bernama Zainal Abidin, dia mengatakan, kami mengajarkan tentang perjuangan sejarah Nabi SAW kepada anak-anak kami dan kepada generasi-generasi kami, sebagaimana kami mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Artinya tidak boleh bagi kita kecuali mengajarkan tentang Nabi kepada anak dan keturunan. Sebelum mengajarkan kepada anak dan keturunan, maka kita yang pertama kali untuk mengetahuinya. Bagaimana kita cara mengajarkan kepada mereka kalau kita tidak tahu? Karena kita semuanya berlomba-lomba untuk mencintai Rasulullah SAW. Kemudian setelah Nabi dikuburkan di Fatul Islam, tinggal kewajiban kita, terkhusus bagi kita yang ada di kota Madinah, yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikala kita berada di kota Madinah, ada 5 tempat yang dianjurkan bagi kita berziarah. Yang pertama Masjid Nabawi, yang kedua Masjid Quba, yang ketiga perkuburan Nabi dan kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar, yang keempat adalah perkuburan Baqi, dan yang kelima adalah perkuburan syuhada Uhud.
5 tempat ini jangan kita pulang, jangan kita tinggalkan Madinah kecuali kita telah berziarah ke 5 tempat ini. Kemudian salah satunya adalah perkuburan Nabi. Dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, ikhwatal Islam, tentunya kita tidak berziarah demikian saja. Ada adab dan etika yang harus kita ketahui. Yang pertama, ikhwatal Islam, dikala kita berada di kota Madinah, jangan ada di antara kita yang berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak jauh. Jangan ada di antara kita yang berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak jauh. Apa artinya? Dia pergi ke bagian hadapan Masjid Nabawi, kemudian mengatakan Assalamualaikum ya Rasulullah, padahal dia bisa masuk. Kecuali kalau kita tidak bisa masuk, seperti misalnya para perempuan, mereka tidak bisa masuk, itu lain ceritanya. Tapi kalau kita yang dimudahkan masuk ikhwatul Islam, maka jangan kita berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak jauh. Sama saja kita, coba kalau ada seorang anak, kemudian dia berziarah ke perkuburan orang tuanya, kemudian dia lewat di jalan, orang tuanya ada di sana, Assalamualaikum wahai anda, wahai bunda, anak apa namanya seperti itu? Bagaimana dengan Nabi SAW yang wajib kita cintai melebihi dari segala-galanya? Maka tidak boleh bagi kita berziarah dari jarak jauh. Kemudian ikhwatul Islam, dikala kita berziarah, maka jangan kita sibukkan diri dengan yang lainnya. Jangan sibukkan diri dengan handphone, jangan sibukkan diri dengan yang lainnya. Karena kalau kita sibuk dengan yang lainnya, ikhwatul Islam, kita berziarah mana kekhusyukan? Bagaimana tata cara adab kita berziarah ke perkuburan Nabi? Ini Nabi SAW yang bukan untuk dicandakan, dijadikan sebagai ini, sebagai itu. Kita sedang berziarah ke perkuburan Nabi SAW. Kemudian ikhwatul Islam juga di antara adabnya adalah jangan kita mengangkat suara di sana. Karena hak Nabi harus kita tunaikan, baik Nabi hidup atau Nabi wafat, sama saja. Dan di antara salah satunya tidak boleh kita angkat suara. Kenapa demikian? Allah yang menyebutkannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi, sehingga dikala kita berada di perkuburan Nabi, diam. Kalau kita baca doa, senyap-senyap saja, jangan diangkat suara di sana. Tidakkah kita takut akan ayat ini? Makanya dikala kita berada di sana, ikhwatul Islam, sebenarnya kalau ada kita contoh tersakiti, tersandung karena kita berdesak-desakan, ditahan suaranya. Dan apa boleh buat di ikhwatul Islam? Semua orang yang berziarah ke perkuburan Nabi SAW tentu ada perjuangan di sana, tapi ingat jangan diangkat suara. Makanya orang-orang yang ada di sana berusaha untuk memelankan suara. Selagi bisa dipelankan suara, pelankan suara. Karena itu Nabi tidak boleh kita mengangkat suara di sana. Bahkan ada ikhwatul Islam di kala zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada 2 orang yang mereka mengangkat suara di samping perkuburan Nabi. Umar ingin memanggilnya, Umar takut memanggilnya, takut dengan suaranya. Kalau dipanggil dengan suaranya, suara Umar kuat. Maka Umar mengambil kerikil, kemudian dilemparkan kepada 2 orang tersebut, sehingga kedua orang ini menoleh. Kemudian Umar memberikan isyarat. Coba bayangkan, Umar tidak mau berani berbicara, takut nanti terangkat suaranya. Kemudian ikhwatul Islam, dikala dipanggil, maka Umar kembali bertanya, dari mana kalian? Maka 2 orang ini mengatakan, kami dari Taif, karena mereka bukan penduduk Madinah. Apa kata Umar? Kalau kalian penduduk Madinah, aku akan hukum kalian. Tidakkah kalian tahu bahwa di antara adab dan etika yang harus kalian ketahui, bagaimana ketika kita berada di perkuburan Nabi SAW? Karena adab yang sesungguhnya, yang pertama bukan adab kepada manusia. Adab kepada manusia itu nomor-nomor sekian. Adab yang pertama kepada Allah, adab yang kedua kepada Rasulnya, adab yang ketiga baru kepada sesama manusia. Jangan terbalik. Sehingga kita harus tahu aturannya. Adab kepada Allah yang pertama, kemudian kepada Rasul yang kedua, kemudian baru kepada orang tua, orang yang lebih tua, kepada sesama, kepada keluarga, baru yang lainnya. Sehingga di antara salah satunya adalah adab kepada Rasulullah SAW. Kemudian di ikhwatul Islam yang keempat juga di antara yang harus kita ketahui, di antara adab berziarah ke perkuburan Nabi adalah membaca doa, tentunya dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh, sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Itu merupakan di antara doa, di antara adab yang harus kita ketahui. Mungkin di antara 4 adab ini ikhwatul Islam, 1, 2, dan 3 bisa kita melakukannya. Tinggal yang keempat agak sedikit berat dibandingkan dengan yang lainnya, karena kita harus menghafal dengannya, yaitu bagaimana kita mengucapkan doa dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi. Yang pertama, salam, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian salawat, sallallahu wa sallama wa baraka alaika. Kemudian kumpulan dari salam dan salawat, wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati.
Insya Allah jelas semuanya sampai di sini ya. Jelas. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kita tidak berlama-lama dan selesailah akhir daripada kehidupan Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin mengetahui apa kewajiban kita sebagai umat Nabi, karena ternyata masih banyak kewajiban yang belum kita laksanakan. Dengan kita mengetahui sedikit demi sedikit ikhwatul Islam, kita ingin betul-betul menjadi umat Nabi yang dicintai oleh Nabi, dan kita pun mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentu pasti dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang pas didengar, kami mohon dimaafkan. Dan sebelum kita menutup ikhwatul Islam, ini mungkin pengajian terakhir di bulan Sya'ban, karena insya Allah besok kita akan memasuki bulan Ramadan. Di kota Madinah atau di Arab Saudi ini kita akan memasuki bulan Ramadan, dan di mana bumi dipijak, di sana kita, di sana langit dijunjung. Itulah kira-kira bahasanya. Artinya dikala kita besok di sini berpuasa di bulan Ramadan, berarti kita berpuasa semuanya mulai hari Senin, karena setiap daerah mereka memiliki makna masing-masing. Misalnya antara daerah kita Indonesia dengan Malaysia misalnya, kalau Indonesia mengatakan hari Selasa, Malaysia mengatakan hari Senin, tidak menjadi masalah. Begitu juga dengan negara-negara yang lainnya, karena setiap daerah mereka berhak untuk menentukan maknanya masing-masing. Dan yang paling utama dari itu semua adalah bagaimana kita berjamaah. Nah, salah satunya di sini, kalau terjadi perbedaan di sini dengan di daerah yang lain tidak menjadi masalah, karena tergantung bagaimana cara melihatnya. Sehingga itu mudah sekali ikhwatul Islam. Di dalam ibadah itu sangat mudah. Makanya Allah mengatakan dengan kalimat ru'yah. Ru'yah itu melihat. Kalau kalian lihat, alhamdulillah. Kalau kalian tidak lihat, sempurnakan Sya'ban 30 selesai. Sya'ban sekarang tanggal berapa? 29. Nah, ketika Sya'ban, ketika bulan dilihat, maka puasa. Ketika kita tidak dilihat, maka sempurnakan Sya'ban. Nah, tadi ada pengumuman ikhwatul Islam bahwa ternyata hilal Ramadan itu sudah kelihatan di sebagian daerah yang kami lupa namanya, sehingga pemerintahan mengatakan bahwa besok kita akan melakukan puasa. Dan semoga puasa ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan kepada kita untuk berpuasa di siang harinya dan qiyam di malam harinya. Artinya kalau besok kita berpuasa, malam ini kita salat tarawih. Berarti kita siap salat tarawih ya? Siap. 1 juz siap? 2 juz siap? Itu latihan bagi kita bersama. Kapan lagi kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau tidak di bulan Ramadan kita mendengarkan ayat Allah, kapan kita akan mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan dengan kabar ini ikhwatul Islam, karena memang Nabi SAW di antara salah satu sunnahnya adalah saling memberikan kabar gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa kita tidak gembira ikhwatul Islam? Itu cara Allah untuk mengampunkan dosa kita. Itu cara Allah untuk memberikan kepada kita pahala. Itu cara Allah untuk mengangkat derajat kita bersama, dan kita harus berbangga dengannya. Maka Nabi mengatakan, atakum syahrul Ramadan syahrun mubarak. Wahai sahabatku, datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dan kita bangga dengannya. Maka ikhwatul Islam, kita berharap agar kita senantiasa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bisa beribadah di siang harinya dan juga bisa beribadah di malam harinya. Dan untuk pengajian kita, insya Allah kita tidak akan lagi melakukan pengajian setelah maghrib, tapi pengajian kita berpindah setelah asar. Walaupun mungkin ada di antara kita yang pernah dia, tapi kita akan tidak lagi membaca tentang sejarah Madinah, tapi kita akan membahas tentang masalah bulan Ramadan, dan pengajian kita akan dipindahkan setelah asar. Berarti insya Allah besok ta'ala bagi kita yang masih ada di Madinah, tentunya pengajian kita tidak lagi di maghrib hari atau di setelah maghrib, tapi pindah setelah asar, insya Allah di tempat yang sama. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keberkahan kepada kita bersama, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala melapangkan hati kita, memberikan kekuatan kepada fisik kita. Amin, amin. Puasa yang sesungguhnya adalah puasa dengan segala-galanya. Amin. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan dahaga, tapi puasa juga puasa mata, puasa telinga, puasa mulut, puasa kaki, puasa tangan, semuanya puasa. Karena banyak orang yang berpuasa tapi mereka tidak mendapatkan pahala dengan puasanya, kecuali lapar dan dahaga saja. Kita ingin berpuasa sesungguhnya, dan merupakan nikmat dari Allah ketika kita berada di kota Madinah, kita berpuasa di sini, kita salat di sini, dan semoga dengan kita melakukan yang demikian Allah masukkan kita semuanya ke dalam surga bersama Nabi, bersama para syuhada, bersama orang-orang saleh, bersama para ulama, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik dijadikan sebagai teman. Ikhwatul Islam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.